Latihan bersama di Gelora Burhan Felek itu awalnya hanya agenda rutin. Fenerbahce datang dengan skuad inti, Megawati berjalan ke lapangan dengan senyum tipis, menenteng sebotol air dan tatapan tajam ke arah lawan. Di seberang net, Zehra Gunes berdiri dengan dada tegap, balutan pita Kapten Fakif Bank tersemat di lengannya. Sorot matanya dingin, seolah menantang Mega sejak detik pertama bola dipantulkan pelatih ke udara. Peluit panjang dibunyikan. Tempo latihan yang tadinya santai tiba-tiba naik, seiring Megawati mulai menunjukkan spike-spike bertenaga. Para pemain Fakif Bank berusaha meredamnya, tapi bola selalu lolos di sela-sela blok mereka. Zehra tampak gerah, berkali-kali ia berteriak memanggil libero untuk merapat, matanya tak lepas dari Mega. Suasana berubah panas, lebih mirip final liga ketimbang latihan gabungan. Sebuah bola tanggung melambung di depan Mega. Di sudut mata, Mega melihat Zehra maju menutup sudut, siap menantang spike-nya. Detik itu juga, Mega menarik napas dalam. Kepalan tangannya mengepal begitu keras, pembuluh nadi di lengan menonjol. Dengan satu lompatan gila, Mega menghempaskan spike secepat kilat, bola itu meluncur bagaikan petir, tepat ke sisi Zehra yang paling rapuh. Duk, suara hantaman bola disertai bunyi benturan kecil membuat semua orang di pinggir lapangan membeku. Zehra terhuyung, tangannya terlambat menghalau. Bola mengenai sisi wajahnya, pipinya memerah seketika. Ia berusaha tetap berdiri, tapi lututnya bergetar, membuatnya jatuh berlutut di lantai keras. Semua terdiam, suara pantulan bola memantul nyaring di dinding gedung yang sunyi. Para pemain Fakif Bank berlarian mendekat, menahan bahu Zehra yang mulai memegang pipinya yang bengkak. Mega berdiri di belakang garis serang, menatap Zehra tanpa berkedip. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Nafasnya masih memburu, seolah spike tadi belum cukup meluapkan api di dadanya. Pelatih Fakif Bank, Giovanni Guidetti, tampak menghampiri Zehra sambil melotot ke arah Mega, wajahnya merah padam menahan emosi. "Mega, kau sengaja!" teriak Giovanni, suaranya memecah keheningan. Beberapa orang ofisial Fenerbahce segera berdiri di sisi Mega, menahannya agar tidak terpancing. Mega hanya membalas tatapan Giovanni dengan sorot dingin. Bagi Mega, ini hanya bagian dari permainan keras, bukan salahnya jika lawan lengah. Tapi bagi Giovanni, spike itu penghinaan bagi kapten kebanggaannya. Zehra akhirnya dipapah ke bangku cadangan dengan balutan es di pipinya. Semua mata di arena menatap Mega dengan campuran kagum dan benci. Di kepalanya, Mega tahu satu hal, sejak detik ini, dendam Fakif Bank padanya akan membara. Tapi Mega tak gentar, spike petirnya baru permulaan. Ini caranya membungkam siapapun yang meremehkan speaker Asia di tanah ratu voli Eropa. Suasana di arena latihan masih menegang. Zehra duduk di bangku cadangan dengan kompres es menempel di wajahnya yang memar, sementara beberapa pemain Fakif Bank berbisik-bisik dengan wajah muram. Giovanni Guidetti berjalan mondar-mandir di depan bangku pemainnya seperti singa yang baru saja disiram bensin. Matanya merah, sorotnya penuh bara dendam, tidak hanya untuk Megawati, tapi juga pada semua orang yang membiarkan spike itu terjadi. Di sisi lain lapangan, Mega hanya duduk di lantai kayu, punggungnya bersandar ke net. Ia menatap Giovanni dengan dingin, seolah tak peduli. Nafasnya masih memburu, telapak tangannya masih terasa panas bekas spike terakhir. Beberapa rekan setim Mega mencoba meredakan suasana, tapi Mega tak bergeming. Baginya, tidak ada yang salah dengan spike sekeras itu. Ini liga profesional, bukan arena main-main. Giovanni akhirnya melangkah mendekat, suaranya berat dan bergetar. "Kau pikir ini lucu? Hah? Kau pikir kau bisa datang ke sini, merusak kapten kami, lalu melenggang pergi?" Ia menunjuk wajah Mega, nadanya setengah menahan teriakan. Mega hanya menaikkan alis, bibirnya tersenyum tipis. Provokasi seperti itu justru membuat nyalinya semakin berkobar. Mega berdiri, menatap Giovanni tepat di mata. "Kalau kau mau timmu menang, ajari mereka blok yang benar."
Jangan salahkan aku kalau spikeku tidak bisa kalian tahan, balas Mega dengan suara rendah, tapi setiap kata seperti pisau yang menancap di harga diri Giovanni. Beberapa pemain Fakif Bank yang mendengar percakapan itu mulai mengerumuni Mega, suasana makin panas. Zehra yang duduk di bangku akhirnya bangkit, meski pipinya masih bengkak. Ia melangkah terlatih, berdiri di samping Giovanni, menatap Mega penuh kebencian. Permainanmu kotor, Mega. Lihat saja, di lapangan sungguhan, aku akan membuatmu menyesal, desis Zehra, suaranya parau tapi jelas. Mega hanya mendengus kecil, menahan tawa. Baginya, ancaman Zehra hanya bumbu penyemangat. Giovanni merapatkan jarak hingga hanya beberapa jengkal dari wajah Mega. Kau dengar baik-baik, katanya, nadanya rendah tapi tajam. Di pertandingan resmi nanti, aku bersumpah kau akan kulumpuhkan. Kau akan menyesali spike petir murahanmu itu. Mega Hangestri hanya akan jadi nama yang orang tertawakan. Urat di leher Giovanni menegang, tangannya mengepal begitu keras. Mega menatap Giovanni tanpa gentar, bibirnya terangkat sinis. Aku tunggu di lapangan, Giovanni. Bawa semua dendammu ke sana. Spikeku akan menjawab semuanya. Tanpa menoleh lagi, Mega memungut botol airnya dan berjalan pergi, meninggalkan Zehra dan Giovanni berdiri di pinggir lapangan. Keduanya kini menyadari, mereka baru saja membangunkan raksasa. Dan raksasa itu bernama Megawati. Hujan rintik-rintik turun membasahi pelataran gedung Burhan Velek malam itu. Latihan gabungan berakhir lebih cepat setelah insiden spike petir Megawati. Lorong menuju ruang ganti sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki dan deru pendingin ruangan. Mega berjalan sendirian, menggenggam botol minumnya yang masih setengah penuh. Di dadanya, amarah dan adrenalin masih bersarang, bercampur dengan sisa degup kebanggaan. Lampu lorong redup, Mega sempat menoleh ke belakang, merasa ada bayangan yang mengikutinya. Benar saja, Giovanni muncul di ujung lorong, matanya menatap Mega seperti binatang buas yang siap menerkam. Suara langkah kakinya bergema di dinding sempit. Tidak ada pemain lain, tidak ada staf, hanya dua orang dengan dendam yang belum tuntas. Mega menghentikan langkahnya tepat di depan pintu ruang ganti. Masih mau melanjutkan ocehanmu, Giovanni? Tanyanya, nada suaranya datar, nyaris menantang. Giovanni mendekat, berdiri hanya sejengkal dari Mega. Bau parfum dan keringat bercampur di udara pengap lorong itu. Tangannya menepuk bahu Mega, tapi tepukan itu lebih terasa seperti tekanan, bukan persahabatan. Aku mau kau dengar baik-baik, gumam Giovanni, nadanya serak. Di depan wartawan, aku boleh tersenyum. Di depan kamera, aku boleh berkata semua baik-baik saja. Tapi di lapangan, aku bersumpah akan membuatmu bertekuk lutut. Zehra akan membalas. Aku akan kerahkan libero, middle, setter, semua akan kuatur untuk memburumu sampai mentalmu hancur. Mega menepis tangan Giovanni dari bahunya, menatap lurus ke arah matanya. Kilat lampu lorong memantul di pupilnya, seolah ada bara api yang menari di sana. Kau pikir aku takut? Kau pikir spikeku hanya kebetulan? Zehra jadi bonyok karena dia lengah. Dan kalau dia mau datang lagi ke depan spikeku, dia akan jatuh lagi. Kau, Giovanni, cuma pelatih yang kehabisan akal. Giovanni menarik napas panjang, mendekat lebih intim. Suaranya menurun jadi bisikan yang justru membuat bulu kuduk berdiri. Jangan pernah anggap enteng klub ini, Mega. Fakif Bank berdiri di puncak Eropa bukan karena speaker murahan sepertimu. Kau hanya burung kecil yang terbang sesaat, dan aku akan mematahkan sayapmu di hadapan ribuan orang. Mega mendekat, sengaja membisik di telinga Giovanni, seolah menancapkan belati kata. Kalau kau mau, bawa semua pasukanmu. Spikeku akan tetap membelah blok kalian seperti kaca murahan. Dan Zehra, dia hanya permulaan. Mega menatap Giovanni sekilas sebelum mendorong pintu ruang ganti. Suara desit engsel mengiringi langkahnya yang meninggalkan Giovanni berdiri kaku di lorong gelap, membara oleh ancaman yang baru saja dibalikkan ke arahnya. Keesokan harinya,
Suasana ruang konferensi pers di markas Vakif Bank dipenuhi lampu kamera dan wartawan yang berebut posisi. Aroma parfum mahal bercampur dengan dengung kabel mikrofon yang disiapkan kru media. Zehra Gunes, kapten kebanggaan Vakif Bank, masuk perlahan dengan balutan perban putih di pipi kirinya, bekas tanda tangan Spike Megawati yang kini jadi headline di seluruh media Turki. Kilatan blitz kamera langsung membutakan pandangan Zehra. Ia menegakkan badan, meski langkahnya sedikit kaku. Giovanni berdiri di sampingnya, bahunya menempel ke bahu Zehra, seolah menunjukkan ke publik bahwa kapten dan pelatih adalah satu benteng utuh. Bisik-bisik wartawan terdengar jelas, kata bonyok Spike petir Megawati berputar-putar di udara ruangan itu. Salah satu wartawan memberanikan diri bertanya, "Zehra, bagaimana rasanya menerima Spike sekeras itu dari Megawati? Apakah Anda trauma?" Suara tawa kecil terdengar di sudut ruangan, entah dari siapa. Zehra hanya menarik napas dalam, menatap semua kamera seolah menantang ribuan mata penonton yang nanti akan menonton rekaman ini. Trauma? Zehra mengulangi pertanyaan itu dengan senyum miring. Tangannya menepuk perban di pipinya pelan-pelan. Ini hanya luka kecil. Luka ini akan sembuh. Tapi Megawati harus ingat, luka di pipi bisa pulih, tapi harga diri yang dia rusak akan aku balas di lapangan nanti. Dia pikir dia hebat. Tunggu sampai aku robek Spike-nya di depan ribuan orang. Suasana ruangan langsung bergemuruh. Wartawan saling bertatapan, sebagian menahan napas menunggu jawaban Giovanni. Pelatih Vakif Bank itu melangkah maju, menggenggam bahu Zehra, lalu menatap lurus ke kamera. Megawati harus sadar, dia datang ke Liga Turki bukan untuk jadi ratu Spike murahan. Di sini, hanya pemain dengan mental baja yang bisa bertahan. Kami akan ajari dia arti Spike sebenarnya. Zehra tersenyum licin, seolah luka di wajahnya malah jadi bahan bakar dendam. Mega mungkin punya tangan sekuat palu, tapi dia tidak tahu bagaimana rasanya ditarget. Saat blokku turun, dia akan paham rasanya ditelan pertahanan Vakif Bank. Dan kalau dia mau hancurkan aku, silakan coba, aku masih berdiri di sini, katanya, matanya menatap ke arah wartawan yang siaran langsung ke ribuan fans. Para wartawan pun tahu, apa yang baru saja keluar dari mulut Zehra bukan sekadar balasan sindiran, ini deklarasi perang terbuka. Di luar gedung, poster Mega dan Zehra sudah terpasang bersebelahan. Spike petir Megawati mungkin bikin memar, tapi kini di mata publik Turki, satu pertarungan baru telah sah dimulai, bentrok dua ratu net yang sama-sama tidak sudi tunduk. Dan percikan apinya hanya tinggal menunggu set pertama. Pagi itu, markas latihan Fenerbahce tampak lebih tegang dari biasanya. Dinding-dinding gedung bergema oleh suara bola dipukul bertubi-tubi. Megawati berdiri di sisi lapangan, peluh menetes deras dari pelipisnya. Di sekelilingnya, para pemain Fenerbahce lain menatapnya dengan hormat sekaligus cemas. Mereka tahu Mega sedang ditempa di titik didih dendam dan ego. Semua demi satu tujuan, membungkam Zehra dan Giovanni di laga resmi nanti. Pelatih kepala Fenerbahce, seorang pria Turki berwajah keras, berjalan mendekat, matanya tajam seperti pisau. Tanpa banyak basa-basi, ia melempar bola ke Mega. Lupakan Spike kemarin. Hari ini Spike-mu harus cukup kuat untuk merobek blok 3 orang. Kalau mau lawan Vakif Bank takluk, kau harus Spike seperti petir, tapi presisi seperti sniper. Suaranya menggema di lapangan kosong, membakar semangat Mega. Mega menatap net di depannya, membayangkan wajah Zehra berdiri di balik blok. Ia menarik napas dalam, langkah kakinya mundur sedikit, lalu melompat. Pukulan pertamanya keras, bola menukik dengan suara plak yang memekakkan telinga. Asisten pelatih di sisi lapangan mencatat kecepatan Spike 95 km per jam. Terlalu pelan, Mega, teriak sang pelatih. Mega mengepalkan rahangnya, menahan perih di bahu yang mulai nyeri. Latihan pun berubah brutal. Mega harus Spike bertubi-tubi, di blok 3 middle blocker secara bergantian. Sesekali bola mental ke wajahnya sendiri, membuat bibirnya pecah. Tapi Mega tidak mundur.
Nafasnya terengah, tangannya merah padam, namun di kepalanya hanya terputar satu kalimat, "Aku tidak akan biarkan Giovanni menertawakan namaku." Setiap kali tangannya memukul bola, ingatan tentang Zehra yang mengejeknya menyalakan bara baru. Rekan setim Mega, setter andalan Fenerbahce, mendekat sambil menepuk bahunya. "Mega, jangan spike lurus terus. Gunakan variasi. Cross court, down the line, tip pelan kalau perlu. Biar Zehra bingung, biar libero Fakifbank muntah darah baca polamu." Mega hanya menjawab dengan anggukan kecil, matanya merah menahan lelah. Tangannya terangkat lagi, satu bola lagi, spike lagi. Di pinggir lapangan, beberapa staf Fenerbahce saling berbisik. Mereka khawatir latihan gila ini justru akan mencederai bintang Asia mereka. Tapi pelatih hanya melambaikan tangan, memerintahkan semua tetap diam. Biar dia terbakar. Spike petir lahir bukan dari pujian, lahir dari tempaan neraka, gumamnya pelan. Di sudut tribun, kamera media diam-diam merekam. Rekaman Mega di latihan neraka langsung viral, membuat fans Fakifbank makin gelisah. Mega akhirnya menjatuhkan diri ke lantai kayu, terengah dengan napas berat. Di telapak tangannya, terasa perih dan bengkak, namun di bibirnya terbit senyum sinis. Dalam diam ia bergumam, "Zehra, Giovanni, kalian belum lihat apa-apa. Spike-ku akan datang bagaikan badai." Dan di langit Istanbul yang mendung sore itu, seolah semua orang tahu, badai itu hanya tinggal menunggu waktu untuk menghantam Fakifbank di jantung pertahanannya sendiri. Hujan tipis membasahi kaca ruang taktik Fakifbank malam itu. Zehra Gunes duduk di kursinya dengan tangan terlipat di dada, wajahnya masih menempel perban tipis bekas spike Megawati. Di depannya, layar proyektor memutar rekaman latihan Mega. Setiap spike yang menukik bagai palu godam terdengar jelas di speaker ruangan, menebarkan aura bahaya ke seluruh pemain yang menatap dengan rahang mengeras. Giovanni berdiri membelakangi layar, jarinya menunjuk adegan di mana Mega menembus blok 3 orang dengan satu gerakan silang mematikan. "Lihat ini, bukan sekadar tenaga. Dia sudah bermain dengan variasi. Cross, straight, bahkan tip. Dia tidak hanya mengandalkan spike lurus lagi." Suara Giovanni menggema, lebih terdengar seperti raungan daripada instruksi biasa. Beberapa pemain Fakifbank saling melirik, kegelisahan merayap di wajah mereka. Seorang middle blocker muda berbisik pelan, "Coach, kalau dia spike ke arahku seperti ini, tangan bisa patah, kan?" Giovanni menoleh tajam, membuat gadis itu menunduk ketakutan. Zehra mendengus pelan, tatapannya menusuk layar, seolah dia sedang berbicara langsung pada Mega di rekaman itu. "Aku tidak peduli seberapa keras spike-nya," gumam Zehra, suaranya serak menahan emosi. "Kalau dia datang ke net, kita kunci. Libero harus siap membaca polanya. Kalau perlu, kita buat dia kelelahan. Dia hanya manusia. Manusia bisa dipatahkan." Namun di dalam hatinya, bayangan spike petir Mega masih terulang, dentuman bola di pipinya, nyeri yang masih terasa bagai tamparan ego. Giovanni menekan remote, mempause video tepat saat Mega menatap kamera dengan sorot dingin. "Dengar baik-baik," katanya, menatap satu persatu pemainnya. "Mega ini binatang buas, dia tidak kenal ampun. Tapi dia punya satu kelemahan, emosi. Saat dia terbakar, dia akan kehilangan akurasi. Tugas kita adalah memancing dia terpancing, lalu menutup setiap sudut lapangan." Zehra menunduk, kedua tangannya terkepal di atas meja. Perlahan, rasa takut berubah jadi bara dendam. Ia mengingat janji di konferensi pers, harga dirinya sebagai kapten Fakifbank, Ratu Net Turki, dipertaruhkan di hadapan publik. "Aku tidak akan membiarkan dia mempermalukanku lagi," gumamnya. Giovanni mendengar, lalu menepuk bahu Zehra dengan keras. "Bagus, kau kapten di sini. Kalau kau jatuh, tim ini hancur." Malam semakin larut, tapi suasana ruang taktik justru semakin panas. Di luar, hujan menetes deras, membasuh logo Fakifbank di dinding markas.
Semua orang di ruangan itu sadar, apa yang akan datang bukan sekadar pertandingan liga, ini pertarungan harga diri. Dan meski rekaman Spike Mega membuat mereka gemetar, mereka tahu satu hal, jika gagal meredam petir itu, nama besar Fakif Bank bisa runtuh dalam satu malam. Malam itu, atmosfer di Istanbul buram oleh suhu dingin, tapi di dalam stadion, panasnya bagaikan kawah api. Ribuan pendukung Fenerbahce dan Fakif Bank memadati tribun. Spanduk bergambar Megawati dan Zehra berkibar, suara genderang dan teriakan supporter membelah udara. Di pinggir lapangan, Mega menatap net dengan tatapan membunuh, sementara Zehra berdiri di seberang, wajahnya setengah tertutup perban tipis yang sudah menjadi simbol luka dan ego yang belum sembuh. Peluit pertama dibunyikan, bola melambung ke udara. Setter Fenerbahce melempar bola sempurna ke Mega. Detik itu juga stadion sunyi, semua mata menatap gerakan Mega, yang kini melayang bagaikan bayangan petir. Dengan satu hentakan, spike-nya menukik tajam, menghantam blok Zehra yang berusaha menutup jalur. Namun suara, duk, yang terdengar justru membuat fans Fakif Bank terdiam, blok Zehra patah terbuka, bola jatuh telak di lantai mereka. Mega mendarat dengan kepalan tangan mengepal, matanya menatap Zehra di seberang net. Tatapan itu tajam, penuh pesan, ini baru pemanasan. Zehra memukul telapak tangannya sendiri, berusaha meredam nyeri di jari yang menahan spike keras itu. Giovanni di pinggir lapangan sudah berteriak-teriak ke libero dan bloker lain, tapi semua tahu, Mega datang dengan senjata baru, variasi spike-nya seperti badai. Rally demi rally berjalan brutal. Mega menari di udara, melepaskan cross court yang menembus blok, lalu tip pelan yang membuat libero Fakif Bank jatuh tersungkur. Setiap poin yang dia ciptakan terdengar seperti pukulan palu ke mental Zehra. Di tribun, pendukung Fenerbahce bersorak menyanyikan nama Mega, seolah setiap spike adalah pembalasan dendam untuk ejekan dan ancaman kemarin. Di set kedua, Zehra mencoba menggertak. Ia berbisik ke Mega di net, tenagamu besar, tapi aku masih di sini. Mega hanya menatap balik, senyumnya tipis. Saat rally berikutnya datang, Mega sengaja spike tepat ke jalur Zehra, memaksa sang kapten melompat menutup blok. Namun spike Mega sedikit membelok, menghantam ujung jari Zehra, bola tetap masuk, Zehra terdorong ke belakang, lututnya nyaris terbentur lantai. Suasana bangku cadangan Fakif Bank makin kacau. Giovanni berkali-kali memukul papan strategi, suaranya serak memanggil libero untuk menutup celah. Tapi tidak ada yang bisa benar-benar membaca arah spike Mega. Dengan variasi gila hasil latihan neraka, Mega seperti hantu di atas net, satu detik dia tip, detik berikutnya dia mengirim petir lurus ke dada lawan. Di akhir set ketiga, papan skor menunjukkan Fenerbahce unggul. Mega berdiri di dekat net, menatap Zehra yang terengah-engah di seberang. Dalam hati Mega bergumam, spike-ku belum selesai, Zehra. Ini baru permulaan. Dan di tengah ribuan sorak-sorai, semua orang di stadion malam itu tahu, duel pertama sudah membuat blok Ratu Net Turki retak. Yang berikutnya, mungkin akan merobohkan semuanya. Tribun masih gemuruh, tapi suasana bangku cadangan Fakif Bank seperti kapal karam. Giovanni duduk di ujung bench, wajahnya merah, keringat membasahi kerah bajunya meski pendingin ruangan menyala dingin. Di depannya, papan strategi penuh coretan panik, setiap skema blok untuk menghentikan Mega runtuh dalam hitungan detik. Di seberang net, Megawati berdiri dengan bahu tegap, wajahnya setengah tertutup rambut basah keringat, tapi sorot matanya tajam bagaikan pisau. Giovanni memanggil Zehra mendekat, berbisik di telinganya sambil menatap Mega tajam. Dia hanya bisa spike saat emosi meledak. Buat dia terpancing. Pelan-pelan, tabrak emosinya, blok sekuat apapun tidak akan bisa menahan kalau dia kehilangan akurasi. Zehra mengangguk pelan, meski di hatinya ada ketakutan lain, ketakutan kalau Mega justru jadi lebih gila. Setelah time out, Mega berdiri di belakang garis serve, menatap Zehra yang kini berdiri lebih dekat ke net. Saat bola dilempar,
Mega melompat dan mengirim serve bertenaga. Libero Fakifbeng menahan bola dengan susah payah. Rally panas terjadi. Zehra menunggu momen untuk memancing emosi Mega. Dan saat Mega mendarat setelah spike, Zehra sengaja menabrak bahunya, menyisihkan tatapan meremehkan. "Spike-mu keras, tapi mentalmu lembek," bisiknya. Mega hanya mendengus. 1-2 kali dia menatap bench lawan. Giovanni sengaja berdiri di pinggir lapangan, bertepuk tangan sinis setiap Mega gagal blok. Penonton pun melihat Giovanni mengatupkan kedua tangannya, membuat gerakan seperti orang menertawakan lawan. Suara cemooh penonton Fenerbahce membalas dengan teriakan, "Mega! Mega!" seolah menelan cemoohan itu menjadi bahan bakar. Alih-alih runtuh, Mega justru tertawa kecil. Di set keempat, Mega membuktikan spike petirnya bukan hanya tenaga, tapi juga kepala dingin. Bola diangkat setter ke sudut sempit. Mega melompat dengan langkah ringan, tip pelan ia arahkan ke sudut kosong libero Fakifbeng yang sudah mati langkah. Poin bersih. Giovanni memukul papan strategi, frustrasi setengah mati. Para pemain Fakifbeng mulai saling berteriak di lapangan, koordinasi mereka berantakan. Zehra sempat mencoba memblok Mega lagi di rally berikutnya, tapi Mega menukar pola, smash menukik lurus ke dada Zehra, membuat kapten itu terbatuk sambil mundur. Giovanni berdiri kaku, sadar ancamannya memancing emosi Mega justru berbalik jadi bumerang. Di bangku penonton, fans Fenerbahce bersorak sekuat tenaga. Mega berdiri di tengah lapangan, dadanya terangkat dengan napas memburu, bibirnya membentuk senyum tipis. Dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih, Giovanni. Ancamanmu cuma bikin spike-ku makin liar." Dan malam itu, di set penentu, satu hal jadi jelas, siapapun yang mencoba menekan Megawati, hanya akan menyalakan badai spike yang lebih besar. Stadion sudah seperti kawah panas. Suara genderang supporter Fenerbahce menelan teriakan Fakifbeng yang mulai lirih. Papan skor menunjukkan set penentu, kedua tim saling kejar angka dengan brutal. Di lapangan, Mega berdiri dengan napas memburu, rambutnya basah menempel di pipi. Tapi sorot matanya menyalak, tidak ada rasa gentar sedikit pun. Di seberang net, Zehra berusaha berdiri tegak, meski bahunya sudah dipijat berulang kali oleh staf medis. Setter Fenerbahce melempar bola rendah ke Mega. Di saat semua orang menyangka dia akan memukul lurus, Mega malah melepaskan spike silang secepat kilat. Bola menghantam sela blok Zehra. Bola itu memantul ke pipi Zehra lagi, membuat kapten Fakifbeng terhuyung, jatuh terduduk di lantai kayu keras. Sorakan penonton pecah, tapi Mega hanya menatapnya dingin. Tidak ada senyum kemenangan, hanya tatapan, "Aku sudah memperingatkanmu." Giovanni berteriak frustasi, memanggil medis lagi. Zehra menolak dipapah, memaksa berdiri meski tangannya gemetar. Rahangnya mengeras, menahan malu yang menetes di pipinya bersama keringat. Bagi Zehra, jatuh sekali lagi di hadapan ribuan orang sama saja membiarkan namanya diinjak-injak. Tapi Mega tidak memberinya waktu bernapas. Saat serve berikutnya datang, Mega lagi-lagi menarget jalur Zehra. Spike Mega menukik bagaikan pisau terbang. Zehra mencoba mengangkat bloknya, tapi tangannya goyah. Bola menghantam pergelangan tangannya dengan suara "duk" yang membuat para fans Fakifbeng menutup mulut, ngeri. Zehra mundur beberapa langkah, tangan kirinya menahan pergelangan kanan yang mulai bengkak. Giovanni di pinggir lapangan hanya bisa berteriak, "Tahan dia, Zehra. Tahan." Tapi semua orang di arena bisa melihat tembok itu sudah retak. Di bench Fakifbeng, libero muda yang baru naik level menggantikan seniornya menatap Mega dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, jika Zehra tumbang, tidak ada lagi dinding yang bisa menghentikan spike petir Mega. Dan malam itu, Mega tidak sekadar menembus blok, dia menghancurkan mental lawan, potongan demi potongan. Spike berikutnya ia arahkan lurus ke libero, bola menukik, masuk. Poin lagi. Mega berdiri di dekat net, tangannya terangkat, telunjuknya menuding Zehra yang tertunduk di belakang garis. Tak ada kata-kata, hanya tatapan, "Ini yang kau mau."
Supporter Fenerbahce bersorak memekakkan telinga, seolah memanggil badai. Giovanni, dengan mata merah dan suara serak, hanya bisa berdiri terpaku. Semua ancaman, semua skema, semuanya pecah di hadapan Spike Mega yang tak pernah kehilangan akurasi. Saat peluit wasit menandakan poin penutup set penentu, Zehra terduduk di lantai, matanya kosong menatap papan skor. Fenerbahce menang. Mega berjalan melewatinya, hanya melemparkan tatapan datar, seolah berkata, harga dirimu tak lebih keras dari Spike-ku. Dan malam itu, seluruh Turki tahu, Zehra Güneş, sang ratu blok, akhirnya benar-benar tumbang oleh tangan petir Megawati Hangestri. Lampu sorot di stadion mulai padam satu-satu. Penonton berangsur bubar, meninggalkan jejak kertas konfeti dan spanduk yang terinjak-injak. Di tengah lapangan yang dingin, Zehra Güneş duduk sendirian, pergelangan tangannya masih terbalut perban. Bola matanya merah, bukan hanya karena perih fisik, tapi juga hantaman mental yang tak sanggup ia tolak. Sekali, dua kali ia menarik napas dalam, seolah berusaha membuang rasa malu yang menancap di tulang rusuknya. Tak jauh dari sana, Giovanni berdiri membelakangi tribun kosong. Kedua tangannya tertumpu di pinggang, bahunya turun naik menahan amarah yang sudah tak berguna lagi. Sepanjang laga, semua taktik, semua blok, semua sindiran untuk memancing emosi Mega, buyar di tangan seorang speaker Asia yang datang tanpa ampun. Tatapannya beralih ke Zehra, sang kapten yang kini terlihat lebih seperti prajurit kalah perang ketimbang ratu lapangan. Di sisi lain lapangan, Mega berdiri memunggungi papan skor yang menunjukkan kemenangan mutlak Fenerbahce. Tubuhnya masih bergetar kelelahan, tapi dadanya terangkat bangga. Di tangannya, sebotol air mineral dingin menetes, seolah membasuh telapak tangan yang seharian memukul Spike sekuat petir. Para rekan setim mendekat, menepuk bahunya, tapi Mega hanya mengangkat dagu, matanya terkunci pada Zehra yang menunduk. Beberapa awak media mendekat, menyorongkan mikrofon ke wajah Zehra. Kilatan blitz kamera lagi-lagi menelanjangi luka di pipi dan tangan Kapten Fakif Bank. Untuk pertama kalinya, suaranya bergetar. Mega, dia monster Spike, lirihnya, nyaris tak terdengar di balik sorak supporter yang masih bernyanyi di luar stadion. Aku pikir aku bisa menahan dia. Tapi Spike-nya bukan hanya tenaga, dia punya kepala dingin yang kami remehkan. Giovanni maju ke depan kamera, mencoba merangkai kalimat. Tapi lidahnya keluh. Setiap kata seolah hanya akan menamparkan ego yang sudah remuk. Ia menarik napas panjang, lalu menepuk bahu Zehra, menatap awak media dengan sorot pasrah. Kami harus belajar lagi, katanya pendek. Kalimat yang keluar malam itu akan terus diputar di berita olahraga Turki esok pagi. Giovanni pun tunduk pada badai Spike Megawati. Mega akhirnya melangkah mendekat, berdiri tepat di seberang Zehra dan Giovanni. Tak ada ejekan, tak ada tatapan meremehkan, hanya keheningan yang terasa lebih nyaring daripada 1000 teriakan. Mega menatap Zehra lama, lalu berbisik cukup pelan, hanya didengar orang terdekat. Aku tak butuh ancaman, Zehra. Aku hanya butuh bola, dan bola akan selalu menuruti tanganku. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada Spike manapun yang Mega hempaskan malam ini. Saat lampu stadion padam sepenuhnya, satu sorot spotlight terakhir jatuh di bahu Megawati yang berjalan keluar lapangan, kepalan tangannya masih mengeras. Di tribun, sisa spanduk Fenerbahce terayun tertiup angin malam. Spike petir Megawati, tembus blok, tembus harga diri. Malam itu, Istanbul punya ratu baru di atas net, bukan Zehra Güneş sang ratu blok, tapi Megawati Hangestri sang pemilik petir di telapak tangan.